Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu atau Mian semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom produk pada malam hari ini yang diadakan oleh Atomy Favor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Waalaikumsalam. Iya, Ya, Bu. baik. Halo Ibu. Iya, Selamat malam, perkenalkan. Bu Win. Selamat malam Ibu. Boleh juga nih Ibu-Ibu kalau mau open cam. Jadi kita sama-sama malam hari ini fokus ya, biar kita tidak ketiduran nih di jam-jam rawan Betul. sudah mulai makan, Jangan. selesai makan malam ya. Bener nggak? Biasanya Iya, mau Mbak. mulai rebahan gitu kan. Nah, ayo Bu, sudah siap? Sudah berapa orang nih yang masuk Zoom? Baik, sambil menunggu teman-teman kita masuk, perkenalkan nama saya Wiwin yang akan memandu acara Zoom produk pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Mungkin mungkin juga ada Bapak Ibu yang masih dalam perjalanan pulang dari berkegiatan bersama keluarga ya. Nah, baik, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih dari peserta yang hadir pada malam hari ini ya, Bapak Ibu dari kota mana saja. Coba saya lihat dari mana saja ya. Ayo Bapak Ibu boleh ketik. Nah, ada Ibu Tanti, selamat malam Ibu Tanti. Ibu Ai Hafifah dari Pandeglang. Kemudian Ibu Mariati, halo Ibu. Ibu Lilis dari Bogor, selamat malam Bogor. Ada Pak Yohan, selamat malam Pak Yohan dari KBP. Nah, iya Ibu Mariati di Bandung Timur ya, ternyata ya tinggalnya ya. Kemudian dari Jakarta ada eh, Ibu Harlin atau Bapak nih. Ibu Widya Bandung, selamat malam Ibu Widya dari Jakarta. Ada Ibu Eni juga. Aduh, selamat malam semua Bapak Ibu. Tidak bisa saya sebut satu persatu nih ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak Zoom bedah produk pada malam hari ini. Nah, namun sebelum kita acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya, supaya acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat yang sangat berguna dari penyampaian eh, materi pada malam hari ini. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, Zoom pada malam hari ini adalah Zoom yang sangat spesial ya, karena kita eh, di sini ada penyampaian pemaparan materi utama, kemudian nanti ada testimoni ya, dan juga ada sesi tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan kira-kira nanti saya mau tanya apa ya. Jadi tolong kita sama-sama simak nih apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Nah, silahkan Bapak simak, Bapak Ibu simak sampai akhir karena sangat bagus ya. Dan sebelum kita masuk ke materi utama, kita lihat dulu yuk siapa yang ada di balik produk-produk bagus ini. Siapakah Atomy? Mari kita simak bersama. Nah, Bapak Ibu, siapakah Atomy ya? Ada siapa nih di balik Atomy? Atomy ini di belakangnya ada dua perusahaan besar ya yang sangat besar, yaitu Kolmar Korea dan tentunya KRI. Nah, Kolmar Korea ini merupakan perusahaan maklun terbesar kedua di Korea yang sudah berusia 100 tahun lebih dan produk-produknya yang sering kita lihat di mal-mal besar ya sudah terkenal, kemudian tidak asing juga buat kita, itu sering banget kita temuin pada saat kita masuk sebuah mall besar seperti itu ya. Kita juga bisa lihat itu di sana ada klien-kliennya dari Kolmar ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya. Ada misalnya Shiseido, ada
kemudian Estée Lauder gitu ya, ada Herbalife, ada MW, ada Lancome, Sephora, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya brand-brand ini kita tahu harganya juga luar biasa tinggi seperti itu. Nah, kemudian next kita juga di balik Atomy itu ada Kyrie, yaitu Kyrie ini adalah nah ini Kyrie adalah lembaga pemerintah di belakang Atomy yang melakukan riset ya. Dia berada di Daejeon, Korea Selatan. Nah, Kyrie ini didirikan di tahun 1959. Jadi sudah cukup lama ya mereka si Kyrie ini berdiri. Nah, Kyrie ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teknologi nuklir negara. Karena selain mereka adalah kumpulan orang-orang pintar yang ahli dalam penelitian teknologi, yang mereka miliki adalah yang tercanggih, gitu ya. Begitu juga dengan CEO Atomy yaitu Mr. Park Hang-il, berkat Hemohim, beliau sembuh dari kanker hati stadium 4 dan juga ya gula darah yang saat itu sampai 500. Nih, Kyrie ini adalah menemukan produk unggulan yaitu produk mutakhirnya Hemohim. Nah, Hemohim juga telah memecahkan rekor karena melampaui penjualan kumulatif sejak diluncurkan yaitu sebesar 2 triliun Korean won di dalam maupun di luar negeri. Nah, seperti yang Bapak Ibu saksikan nanti ada foto pabrik Kolmar Beauty and Health yang berlokasi di Sejong, Korea. Nah, perusahaan patungan pabrik swasta pertama yang didirikan ya ini bersama dengan Kolmar Korea dan Kyrie. Nah, Kolmar Beauty and Health adalah lembaga penelitian pertama yang terdaftar di Kementerian Sains dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, dan juga Perencanaan Masa Depan. Nah, kita juga tahu dari ratusan produk yang dihasilkan, di sini itu kita memiliki slogan yaitu absolute quality, absolute price. Ya, produk-produknya adalah kelas-kelas yang sangat premium begitu. Nih, filosofi produk di Atomy adalah menghasilkan kualitas mutlak dan harga mutlak yang tak tertandingi. Nah, aplikasi Korea sudah tersedia 500 lebih produk dan yang sudah masuk ke Indonesia sudah lebih dari 100 produk ya, terbagi dalam kategori kesehatan, kecantikan, perawatan rambut dan tubuh, juga kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan makanan. Nanti di layar akan Bapak Ibu saksikan juga contoh perbandingan harga produk Atomy dengan produk lain ya. Seperti yang tertera di layar ada ampul biru, kemudian ada BB cream ya, dan juga ada sunscreen-nya yang Bapak Ibu juga sudah tahu perbandingan harganya sangat jauh berbeda. Nah, inilah salah satu contoh perbandingan harga produk Atomy dengan produk lain ya. Baik, Bapak Ibu sudah lihat tadi ya betapa besar dan bagusnya perusahaan Atomy ini. Nah, untuk Zoom bedah produk malam hari ini temanya sangat spesial karena kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai perawatan premium rahasia yang bikin kita semua menjadi sehat. Yang kalau yang untuk yang wanita menjadi lebih cantik, glowing, sehat luar dalam. Yang untuk bapak-bapak juga menjadi semakin sehat gitu ya, semakin produktif. Yaitu tahukah Anda 10 alasan mengapa Hemohim semakin luas digunakan dan dipercaya dunia. Wow, luar biasa sekali judulnya saja sudah bikin saya penasaran nih. Nah, narasumber kita malam hari ini akan sharing mengenai betapa pentingnya kita merawat tubuh kita ya dari dalam tentunya yang diutamakan pada malam hari ini agar tetap sehat, segar, penampilannya prima. Itu ya. Kemudian
beliau ini sangat luar biasa ya. Nanti kita dengarkan cerita beliau, bagaimana beliau akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan saya mengingatkan untuk Bapak Ibu supaya barangkali ya menyiapkan satu catatan atau pertanyaan supaya ini menjadi bekal kita bersama di lapangan nanti pada saat kita bertemu dengan klien-klien kita ya. Kita di sini adalah sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan untuk membantu teman-teman, saudara ya dan keluarga yang lain barangkali mereka belum mengenal Atomi. Kita kenalkan, kita sampaikan bahwa ada produk premium yang harganya tentunya terjangkau. Nah, contohnya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, malam hari ini pemateri kita adalah karyawan di salah satu perusahaan di Bandung. Namun sejak 2023 beliau cukup concern banget gitu ya mendalami materi yang akan beliau sampaikan nanti gitu ya. Sebelum kita panggilkan beliau, kita mari sama-sama sambut nih sebelum kita bahas juga ke materinya nanti gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan pemateri kita malam hari ini. Selamat malam Bapak Suki Satya ya yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Halo Pak Suki. Selamat malam, Bu Ya, Wiwin. Selamat malam Pak. semua. Iya, selamat malam Pak. Nah, ini Bapak Ibu Selamat malam, Mbak sudah. Suki. Malam. Iya, betul. Nih Pak Suki nih ada pertanyaan yang membuat saya penasaran gitu ya. Tentunya Bapak Ibu juga penasaran gitu ya. Apa sih yang menjadi motivasi Pak Suki sehingga Pak Suki ini saya perhatikan gitu ya. Kalau ketemu langsung, kemudian atau setiap kali ada event-event gitu kita perhatikan Pak Suki ini fokus gitu ya, semangat mengenalkan Atomi ke banyak orang nih Pak. Apa nih Pak yang menjadi alasan Pak Suki? Monggo Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang bisa berjumpa lagi dalam Zoom Bedah Produk malam ini. Materi malam ini spesial betul, Bu Wiwin, karena saya menyiapkan, jadi ini hasil pembelajaran saya sejak tahun 2023, saya coba buat intisarinya. Semoga Zoom malam hari ini bisa membantu kita saat kita memperkenalkan Hemohim ya. Seringkali saya menghadapi di dalam saat saya memperkenalkan Hemohim berhadapan tidak sedikit dengan orang yang skeptis. Skeptis itu maksudnya adalah sikap meragukan. Benar gitu Hemohim bisa membantu gitu ya. Betul gitu Hemohim dasarnya kuat untuk membantu kesehatan. Nah, sebelum sampai ke materi, saya boleh cerita sedikit ya tentang hal yang memotivasi saya. Boleh dikatakan sangat kuat memotivasi saya. Semoga ini juga bisa menjadi menginspirasi kita semua. Saya kilas balik ke belakang, tahun 2013, tiba-tiba istri saya didiagnosa oleh dokter bahwa ada kanker yang harus dihadapi. Jadi saat itu betul-betul kami sekeluarga menghadapi seperti apa ya, kejadian seperti apa ya, hidup keluarga kami seperti dihadapkan dengan situasi yang sangat luar biasa. Inilah maksudnya sangat terpukul karena waktu itu 2013 yang namanya pengobatan kanker sangat jarang sekali ya. Rumah sakit kanker di Bandung waktu itu juga kami tinggal di Bandung sangat sedikit selain Rumah Sakit Hasan Sadikin, rumah sakit yang selevel dengan lingkup untuk Jawa Barat ya. Jadi terus terang kami kesulitan untuk menemukan terapi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi sakit istri saya ya. Boleh ditayangkan foto waktu 2016. Ini foto kami waktu 2016. Jadi ini foto sementara istri saya masih menjalani terapi kanker. Jadi ini tahun ketiga ya sejak 2013. Anak saya yang kecil itu sekarang udah kuliah di semester 2, jadi
sudah jauh berubah ya. Jadi itu kan 9 tahun yang lalu. Nah, apa yang saya mau cerita malam hari ini adalah waktu itu saya sama sekali belum tahu tentang hemohim, ya. Hemohim baru, jadi Atomi baru masuk Indonesia itu 2018. Sebenarnya saya masih punya kesempatan untuk tahu hemohim kalau misalnya ada teman saya yang menceritakan tentang hemohim di 2018, karena Atomi masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah di bulan Oktober 2018 ya. Hemohim ditemukan itu 2006, baru mulai dijual di Atomi itu 2009 ya, karena Atomi berdiri 2009. Nah, dari 2018 tidak ada satu orang pun yang menceritakan pada saya tentang hemohim. Baru saya tahu hemohim itu 2023. 2019 istri saya sudah berpulang ya, karena jadi pertama kali didiagnosa breast cancer, kanker payudara. 2018 dinyatakan sembuh secara medis, namun di 2019 istri saya didiagnosa ada sel kanker di paru-paru, dan saat itu tadinya akan dioperasi tidak bisa karena kondisi istri saya waktu itu adalah sudah kondisi jantungnya boleh dibilang gagal jantung, karena diprediksi waktu dulu ikut menjalani kemoterapi, salah satu obat itu bisa membawa efek samping yang jangka panjang ya, jadi sehingga kondisi jantungnya semakin melemah. Nah, akhirnya 2019 Desember istri saya sudah berpulang. 2 bulan sebelum berpulang, istri saya masih sempat menghadiri wisuda selesainya pendidikan anak sulung saya di instansi pemerintah di Kementerian Luar Negeri. Ini saat-saat terakhir istri saya masih menghadiri kesuksesan anak kami yang pertama, ya, karir yang pertama. Jadi waktu terakhir kemarin bulan Februari 2025 saya mengantar anak saya untuk dinas di luar negeri, di KBRI di luar negeri, hanya ditemani dia oleh saya dan adiknya, foto yang ketiga. Ya, jadi saya menunjukkan foto ini bukan untuk apa ya, membanggakan diri sendiri. Justru saya mau menunjukkan ada momen-momen di dalam keluarga kita yang kita ingin bahwa ada kebersamaan di antara keluarga, tapi kalau ada salah satu dari anggota keluarga kita mengalami sakit penyakit, dan sakit penyakit itu membawa kepada kematian, saya tahu dan kita semua juga setuju bahwa umur di tangan Tuhan. Tetapi seandainya, ya, seandainya ada satu alternatif yang bisa kita ikhtiarkan, misalnya ada satu suplemen yang terbukti bisa membantu memberikan pengharapan, ya, ya mungkin bisa beberapa tahun kami bisa bersama-sama, mungkin ceritanya bisa berbeda. Jadi kalau malam hari ini saya share cerita ini, kita akan belajar sama-sama tentang keunggulan hemohim. Sementara orang lain skeptis, meragukan, kita akan belajar betapa hemohim bisa menjadi alasan untuk kita berbagi informasi bahwa hemohim bisa membantu untuk membantu memulihkan kesehatan. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya perlu menjelaskan ada beberapa disclaimer ya, maksudnya bahwa hemohim itu bukan obat, ya. Hemohim adalah suplemen, tapi hemohim bisa membantu untuk membangun imun tubuh yang pada gilirannya di dalam beberapa hal itu, misalnya contoh untuk kasus kanker, dia sangat efektif membantu tuntasnya kemoterapi. Dan juga untuk yang sehat, hemohim bisa membantu menyeimbangkan, memaksimalkan imun tubuh kita sehingga kita lebih produktif, ya. Bahkan nanti kita akan belajar ada beberapa herbal yang menjadi bahan baku dari hemohim, itu masing-masing herbal yang mempunyai manfaat yang luar biasa. Nah, jadi yang pertama, disclaimer pertama bahwa hemohim bukan obat, ya, tapi suplemen yang membantu membangun imun tubuh kita. Yang kedua, hemohim bisa menjadi support untuk terapi medis yang sedang dijalankan,
ya. Dan tentunya kalau misalnya sudah minum hemohim, tetapi kita mengabaikan prinsip-prinsip membangun kesehatan, contoh ya, saya sudah minum hemohim, tetapi kok saya kena penyakit, misalnya tidurnya kurang, ya istirahatnya kurang, terus kurang berolahraga, terus tidak bisa mengelola stres, lalu kita mempunyai komunitas pergaulan yang kurang positif. Menurut saya jangan overclaim seperti itu ya. Jadi maksudnya hemohim membantu, tetapi kita juga harus seimbang bahwa ada faktor-faktor lain yang bisa membantu kita tetap terjaga sehat. Terus juga misalnya masalah dosis juga nanti mungkin ada pertanyaan tentang dosis, karena hemohim ini bukan obat, jadi seperti nutrisi ya, suplemen, jadi perlu perlu pembicaraan atau konsultasi secara bijak tentang, karena kondisi setiap orang, metabolisme setiap orang berbeda-beda. Mungkin itu saja sebelum kita masuk ke materinya. Sekali lagi, tolong disimak baik-baik. Saya hari ini akan memaparkan ada 10 alasan mengapa hemohim semakin luas dipercaya dan digunakan. Ya, sebenarnya saya sudah mengumpulkan 10 alasan yang lain, jadi total ada 20. Tapi jangan khawatir, mungkin nanti kita akan ada kesempatan yang lain untuk membahas sampai yang 20 alasan yang ke-20. Tapi pegang dulu yang 10 alasan ini. Ini 10 alasan yang pertama yang bisa membantu kita saat orang-orang waktu kita tawarkan hemohim, perkenalkan hemohim, mungkin mereka bersikap skeptis, tapi kalau kita punya 10 senjata ini, minimal kita bisa memberikan keyakinan. Minimal kita sendiri dulu perlu yakin ya sebelum kita memberikan keyakinan kepada orang lain. Mungkin itu, Bu Win. Baik, terima kasih Pak Suki. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Pengalaman Pak Suki ini tentunya saya secara pribadi turut berduka cita ya Bapak atas berpulangnya Ibu pada saat itu, di mana betul hemohim pada saat itu belum hadir dan belum kenal juga ya Pak ya, baru di 2023 ini. Makanya dari situ Pak Suki bertekad ingin sekali menolong banyak orang. Itu yang saya perhatikan. Nah, tidak berlama-lama lagi Pak Suki, silahkan langsung ke materi utama. Bapak Ibu, Ya, mari kita oke. simak bersama ya. Ya, oke. Nanti dibantu Bu Vivi ya. Slide yang pertama, Bu. Ya, ini slide pertama. Pastikan setelah mengikuti Zoom malam ini, kita semua, ini target saya adalah semoga malam hari ini saya bisa membantu kita semua menambah level keyakinan kita tentang hemohim. Jadi kalau ketemu orang, kalau mereka meragukan, bersikap skeptis tentang hemohim, minimal kita punya 10 hal ya, 10 hal yang membuat pertama kita harus yakin, yang kedua coba kita share keyakinan kita bahwa hemohim berbeda dengan produk-produk yang lain. Baik, sebelum berikutnya mungkin nanti sebentar kita akan lihat tayangan tentang sejarah hadirnya hemohim. Silakan Bu Vivi.
Ya, terima kasih Bu Vivi. Slide berikutnya, Bu. Ya, Bapak Ibu semua, kita akan membahas ada 10 hal ya, 10 alasan mengapa hemohim semakin luas dipercaya dan digunakan. Ya, ini kalau ada yang mau screenshot, kasih kesempatan beberapa detik. Ini jadi alur pembahasan materi malam hari ini ya. Nanti kapan waktunya kita akan membahas alasan yang ke-11 sampai yang ke-20. Semoga bikin penasaran kita semua lah. Ya, yang pertama, Bu Vivi, yang slide berikutnya. Ya, alasan yang pertama ini menurut saya alasan yang paling kuat yang perlu kita pakai untuk memberikan keyakinan buat kita masing-masing dan juga untuk orang kepadanya kita memperkenalkan hemohim adalah satu, bahwa inisiatif adanya hemohim itu karena ada inisiatif dari pihak pemerintah, bukan inisiatif dari satu perusahaan yang ingin memakai suatu produk untuk kepentingan komersial, tapi sungguh-sungguh ini inisiatif dari pemerintah karena melihat bahwa adanya kebutuhan untuk kesehatan orang banyak. Yang saat itu ya hemohim diteliti sejak tahun 96 sampai 2003 pada saat ada risiko dari eh, para jajaran yang bekerja, orang-orang yang bekerja di lembaga penelitian nuklir di Korea ya, KRI, Korea Atomic Energy Research Institute ya, lembaga yang sudah berdiri dari sejak tahun 59 ya. Jadi pernah disebutkan bahwa ada 3 dari 10 orang yang kena paparan radiasi sehingga mereka terkena kanker. Jadi pemerintah lihat ini sebagai satu masalah yang serius, sehingga dicanangkan adanya satu proyek nasional untuk bisa menemukan satu pengobatan yang bisa membantu mengatasi kanker. Saat itu pasti secara medis sudah ditemukan tentang kemoterapi, tetapi diyakini ya, tadi seperti klip yang sudah kita saksikan bersama bahwa kemoterapi ada efek samping yaitu menurunkan imun tubuh seseorang ya, dan itu beresiko kalau misalnya imun tubuh seseorang yang sedang menjalani kemoterapi benar-benar semakin lemah, maka bukan hanya resiko dari penyakit kankernya saja, tapi misalnya ada patogen-patogen yang lain yang datang, itu juga menambah persoalan untuk masalah medis ya. Jadi pihak pemerintah menghabiskan dana tidak kurang dari 5 miliar Korean won, jadi kalau kita hitung dengan kurs sekarang ya sekitar 60 miliar hanya untuk penelitiannya saja ya. Jadi suatu biaya yang besar. Nah, eh, ini alasan yang pertama yang sebaiknya menjadi alasan yang membedakan dengan produk-produk suplemen yang lain. Kalau produk suplemen yang lain dibuat oleh pabrik-pabrik obat ya, manufaktur-manufaktur yang menjual dengan tujuan komersial. Tapi kalau pemerintah yang mencanangkan suatu proyek nasional, tentunya dia punya motivasi eh, tujuan untuk kepentingan orang banyak. Berikutnya. Nah, alasan yang kedua, hemohim itu efektif. Ya, kalau kita lihat di kemasan hemohim, kita lihat di situ adalah untuk membangun imun tubuh. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem imun? Ya, sistem imun adalah sebuah sistem yang mengenali patogen berbahaya atau sel yang bertransformasi secara abnormal dan mengaktifkan fungsi yang dibutuhkan untuk menghancurkan hal-hal tersebut. Ya, nah patogen itu kan ada beberapa jenis ya. Ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada parasit ya. Termasuk juga kalau dari internal dari tubuh kita ada sel yang bertransformasi secara abnormal. Salah satunya adalah sel kanker. Berikutnya. Nah, hemohim itu terdiri atas 2 kata ya. Hemo itu singkatan dari hemoglobin. Hemohim itu maksudnya membantu menyalurkan oksigen di dalam sel darah merah ke seluruh tubuh. Him yang berikutnya H itu
hematopoiesis, ya, membantu pembentukan atau pengembangan diferensiasi sel darah. I itu imunitas, ya, membangun sistem imun untuk melawan patogen berupa virus, bakteri, jamur, parasit, dan lain-lain yang masuk ke dalam tubuh, mengaktifkan sel pembunuh alami atau natural killer, ya. Yang M-nya itu modulasi, mengatur, menyeimbangkan imun tubuh. Saya mau jelaskan sedikit tentang imunitas, ya. Kita perlu membedakan, ya. Kalau kita sering dengar ada seseorang sakit gitu ya, lalu dikasih resep obat oleh dokter, dia dikasih antibiotik, berarti saat itu obat yang diberikan itu untuk mengatasi bakteri, ya. Tetapi kalau penyakitnya disebabkan oleh virus, tidak ada obat yang bisa mengatasi virus. Kalaupun ada obat yang membantu mengatasi virus, itu sebatas hanya mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Virus hanya bisa diatasi oleh sistem imun di dalam tubuh kita. Jadi, mengapa kalau misalnya ada yang kena flu atau juga penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan oleh virus, ya, TBC atau apa, hemohim sangat membantu karena saat imun tubuh kita benar-benar aktif, ya, maksimal, saat itulah secara efektif virus-virus itu bisa diatasi oleh imun tubuh kita, ya. Lalu masalah hematopoiesis, ya, membantu pembentukan atau pengembangan atau diferensiasi sel darah, ini saya sangat yakin untuk yang hematopoiesis ini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang sakit kanker yang sering, salah satu gejalanya adalah sering terjadi pendarahan. Setiap kali dia mengalami pendarahan, HB-nya turun, dia harus diopname, dan dia harus ditransfusi darah. Saat dia ditransfusi darah, itu tidak secara otomatis HB-nya meningkat secara cepat. Tapi waktu dia dibarengin minum hemohim, peningkatan HB-nya relatif cepat, ya. Bahkan ada kasus yang lainnya, bukan kasus kanker, ya. Jadi ada kasus di mana seorang ibu yang baru melahirkan, karena ada pendarahan, HB-nya drop, lalu ada salah satu temannya memberikan hemohim. Dokter sudah menyarankan kalau misalnya level HB-nya sangat rendah, dia harus segera diopname. Ternyata dalam 1 atau 2 hari dia mengkonsumsi hemohim, itu terjadi peningkatan yang cukup cepat untuk HB-nya, ya, kadar hemoglobinnya. Jadi dia tidak jadi diopname. Jadi itu fakta kejadian-kejadian yang saya dengar langsung dari orang-orang yang saya kenal. Dan untuk modulasi imun, jadi hemohim berbeda dengan suplemen-suplemen yang tujuan atau targetnya sekedar meningkatkan imun. Kalau hemohim memodulasi, menyeimbangkan imun tubuh. Nah, ini penting sekali, khususnya untuk orang-orang yang autoimun. Jadi justru kebanyakan kan orang kalau misalnya kena autoimun, mereka lebih hati-hati terhadap suplemen-suplemen atau obat-obat yang bisa berisiko malah memperparah kondisi autoimunnya. Tapi hemohim bisa menyeimbangkan, memodulasi imun tubuh. Berikutnya, Bu Vivi. Nah, pada tahun 2023, ya, hemohim divalidasi tidak hanya efektif membangun imun tubuh, tapi 2023 Kementerian Kesehatan di Korea Selatan memvalidasi bahwa hemohim itu efektif untuk mengatasi kelelahan. Ini penting, ya. Mungkin kita berpikir, Pak Suki, saya mah nggak sakit, saya nggak punya penyakit kritis. Tapi zaman sekarang, ini adalah zaman, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita semua ditantang untuk bekerja lebih produktif di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja.
ya. Mungkin bisa jadi waktu istirahatnya semakin berkurang, jam kerjanya lebih panjang, lemburnya semakin sering, meetingnya semakin sering, lalu tekanan target omset atau apapun yang bisa membuat kita cepat stres. Nah, hemohim bisa efektif untuk mengatasi kelelahan, ya. Nah, eh, kita tidak boleh menganggap sepele masalah kelelahan. Ya, dalam slide ini dijelaskan kelelahan yang berkepanjangan bisa menimbulkan risiko. Satu, penyakit serius, ya. Penyakit serius bisa berbentuk penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh virus, bakteri, jamur atau parasit, ya. Penyakit infeksi, penyakit jantung, depresi, anemia, dehidrasi. Juga penyakit kritis, ya, keparahan penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Penyakit degeneratif, penurunan kesehatan seiring berjalannya waktu. Kita perlu, yang nomor 3 ya, kita perlu memahami bahwa setelah seseorang berumur 30-40 tahun, itu secara medis terjadi penurunan fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kita. Jadi tidak usah nunggu sampai 60 tahun. Sebenarnya 30-40 tahun kita sudah mulai waspada, antisipasi, jangan nunggu 60 tahun baru minum suplemen. Jadi mari kita mulai antisipasi. Akan lebih baik kalau dari sekarang kita sudah membiarkan tubuh kita eh, semakin diremajakan lewat suplemen-suplemen yang membantu untuk itu. Ya, nomor 4, kelelahan yang berkepanjangan bisa menyebabkan penyakit kronis. Penyakit kronis adalah penyakit yang bisa terjadi lebih dari 6 bulan, bahkan bertahun-tahun. Terus nomor 5, kelelahan yang berkepanjangan bisa mengakibatkan penyakit akut, ya. Penyakit yang sifatnya mendadak namun bersifat serius, ya. Nah, untuk yang nomor 3, sebentar ada satu klip yang akan dibantu tayangkan oleh Ibu Vivi tentang pentingnya regenerasi sel. Siap, Bu Vivi? Of organs and tissues. Your stomach regenerates itself every 4 days. The stomach cells that help you digest food are replaced every 5 minutes. You get a new liver every 150 days. The entire outer layer of your skin, called the epidermis, replaces itself every 4 weeks. Your pancreas, which helps regulate your blood sugar level, is renewed every 50 days. And every 4 months, you get a new set of red blood cells across your entire body. Even after you donate blood, it would only take 12 weeks to completely replace the red blood cells you donated. Your taste buds that help you enjoy a variety of food are replaced every 10 days. Although cells are always regenerating, the process can be slow for some parts. Bones, for instance, require up to 10 years to fully regenerate. As we age, bone regeneration slows down and our bones become weaker. Despite this incredible regeneration capacity of the human body, some parts of your body are never replaced, such as the cells that make up the inner lens in your eyes and the neurons in your cerebral cortex. Fat can also accumulate and stick around depending on your diet and physical activity. Even though everything in your body is replaced, after some time, the only thing that remains of you is your consciousness, self-awareness, and memories. As I said, your taste buds are replaced every 10 days. But the memory of the delicious food you tasted before is still there, and new taste buds are ready to experience it. Isn't that incredible? Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. They take forever to learn, and in the end, nobody uses them. Monday.com is the one you'll actually love to use. It lets you set up your workflows yourself. No admin, no long approval process. You're in charge. Ya. Oke. Ya.
Jadi itu bagian awalnya tadi kepotong ya, tapi di bagian awalnya dijelaskan bahwa setiap jadi eh, tubuh kita hari ini itu tubuh kita yang berbeda dari 10 hari sebelumnya. Bahkan ada organ-organ dalam tubuh kita yang setiap hari terus terjadi regenerasi sel ya. Yang jelas secara medis salah satunya adalah eh, sel darah itu diperbaharui setiap 120 hari atau 4 bulan ya. Nah, alasan yang ketiga tentang kenapa hemohim semakin luas dipercaya dan digunakan, slide berikutnya, Bu. Slide berikutnya, berikutnya. Ya, alasan ketiga karena hemohim mendapat pengakuan dalam berbagai hal ya. Ini merupakan reputasi yang telah dicapai oleh hemohim. Saat ini sudah dipatenkan ya keberadaan hemohim di 23 negara ya. Lalu jurnal medis uji klinis hemohim sudah didokumentasikan di pubmed.gov. Pubmed.gov, saya tadi sempat mencatat, ini merupakan basis data online gratis yang dikembangkan oleh National Library of Medicine ya. Jadi ini satu website yang diawasi secara ilmiah yang berada di Amerika. Lalu ada SCI Index. Ini adalah indeks kutipan-kutipan ilmiah tentang jurnal-jurnal medis ya. Kualitas jurnal medis yang ada di SCI Index ini lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada di pubmed.gov ya. Lalu juga di setiap negara biasanya kan ada BPOM-nya masing-masing. Biasanya hemohim kalau hadir dalam satu negara dia telah melewati seleksi atau uji untuk layak diedarkan. Lalu juga untuk beberapa negara yang ada komunitas muslimnya, biasanya ada sertifikat halal ya. Lalu yang berikutnya, reputasi atau pengakuan yang bisa dijadikan dasar menambah keyakinan bahwa keberadaan hemohim itu tidak main-main adalah bahwa hemohim telah diakui sejak tahun 2021 sebagai untuk di Korea sebagai peringkat nomor 1 industri suplemen kesehatan. Jadi waktu tahun 2021 itu nomor 2 nilai ekspornya setelah ginseng. Mungkin tahun-tahun ini sudah mungkin mengalahkan ginseng atau bagaimana? Karena dari tahun ke tahun hemohim sudah semakin banyak negara-negara tujuan yang sudah bisa dicapai ya. Saat ini sudah hemohim atau keberadaan atomis sudah sampai di 60 negara ya. Lalu poin yang keempat, alasan yang keempat, hemohim telah melewati riset selama 8 tahun ya. Jadi kalau misalnya ada yang meragukan tentang hemohim, kita bisa ceritakan hemohim itu risetnya itu 8 tahun. Mengapa harus 8 tahun? Karena dari sekian banyak bahan baku herbal, yaitu tadi dalam klip yang awal itu disebutkan ada 42 bahan baku herbal terbaik. Nah, dari 42 bahan baku herbal terbaik yang sudah diakui ratusan tahun di dalam pengobatan tradisional di dunia timur, ya itu dipilih lagi. Akhirnya ditemukan 3 bahan yang terpilih, dan lewat teknologi yang ada di Korea Selatan, itu dijadikan satu produk yang sekarang kita kenal sebagai hemohim. Dan tidak hanya itu, ya, hasil riset 8 tahun itu termasuk uji klinis atas 63 orang pasien di rumah sakit kanker. Ya. Bahkan kemarin-kemarin saya dapat klip yang menceritakan bahwa
Atomi mensupport untuk di Malaysia ya, Atomi Malaysia mensupport Hemohim untuk ke salah satu rumah sakit kanker yang ada di Malaysia. Itu tahun 2024 atau 2023 itu. Jadi betapa Hemohim semakin diakui, diterima keberadaannya. Berikutnya, alasan yang kelima. Alasan yang kelima, Hemohim adalah produk herbal ya disebutkan di sini pengobatan tradisional timur yang sudah berusia ratusan tahun. Nah, herbal diakui secara umum bahwa aspek keamanannya lebih tinggi ya, karena minim efek samping dibandingkan obat-obat yang bersifat kimia. Lalu kita juga perlu memahami bahwa misalnya suplemen herbal itu perbaikan kesehatan memang bertahap ya. Namun perbaikan kesehatan ini bisa berlangsung secara permanen dalam jangka panjang ya. Kalau obat kimiawi biasanya mungkin bisa cepat mengatasi gejala-gejala penyakit, tetapi itu tidak bersifat permanen. Nah, kenapa bisa bersifat permanen dan jangka panjang? Karena cara kerja Hemohim itu masuknya di level sel dalam tubuh kita. Berikutnya, yang keenam, Hemohim berbentuk liquid atau cair. Mengapa seperti itu? Karena kalau berbentuk cair, dia lebih cepat diserap oleh tubuh, 1-4 menit. Ya. Dan ini relevan dengan keberadaan tubuh kita, yang 70% tubuh kita terdiri atas cairan. Ya. Dan juga keberadaan Hemohim sebagai suplemen cair, ini bisa rendah endapan sisa obat atau residu ya, yang dibandingkan dengan obat-obat kimia yang lain itu berisiko membebani kerja ginjal. Ya. Yang ketujuh, alasan ketujuh. Nah, ini penting ya. Saat kita memperkenalkan Hemohim, kita perlu mengerti bahwa ada 3 jenis herbal yang dipakai ya secara sinergi menjadikan Hemohim sebagai suplemen yang betul-betul efektif. Ya, ada Angelica gigas, Cnidium officinale, Paeonia japonica ya, atau Paeonia lactiflora. Ya. Nah, berikutnya. Nah, Angelica gigas ini kalau kita lihat klip yang awal itu ya, klip yang awal waktu sejarah hadirnya Hemohim itu dijelaskan bahwa Angelica gigas itu menyehatkan jantung, ya, membantu penciptaan sel darah, meredakan gejala menopause. Ya. Nah, untuk Angelica gigas ini, saya kemarin-kemarin mendengar dari cerita teman yang kena kanker, dia sering mengalami pendarahan, ya. Salah satu dokter yang memeriksa perhatikan bahwa HB-nya sangat rendah sekali, tapi detak jantungnya relatif bagus. Ternyata setelah ditanya-tanya ke keluarganya, memang dari sejak tahun lalu teman saya ini memang minum Hemohim, jadi kondisi jantungnya memang jadi lebih baik ya. Padahal dengan kondisi jantung yang dikaitkan dengan kondisi penyakitnya, sebenarnya kalau misalnya udah sampai pada level HB yang sangat rendah, itu sangat mudah sekali dia kehilangan kesadaran dan membahayakan nyawa. Tapi ternyata dengan adanya Angelica gigas ini sangat membantu untuk menyehatkan jantung. Berikutnya, Cnidium officinale. Ini membantu memodulasi imun tubuh, ya. Juga anti-inflamasi atau anti radang dan membantu detoksifikasi. Ya. Lalu yang herbal yang ketiga, Paeonia lactiflora. Ini meredakan ketegangan jaringan otot, menyehatkan liver, memperbaiki pembuluh darah. Ya. Menyehatkan liver ini banyak kasus yang terjadi, misalnya kalau seseorang sakit TBC ya,
biasanya obat TBC itu sangat melemahkan atau merusak fungsi liver. Justru kalau dia sementara minum obat TBC, dibarengin, maksudnya dikasih jeda misalnya 1 jam, minum hemohim, baik sebelum atau sesudah dari minum obat dokter tersebut, obat kimia tersebut, obat medis, itu membantu kondisi livernya. Jadi side effect dari obat TBC misalnya, itu bisa diringankan dengan dia mengkonsumsi hemohim. Dan juga banyak penyakit-penyakit kritis yang terjadi di dalam kasus-kasus yang sekarang itu kebanyakan disebabkan oleh terjadinya problem di pembuluh darah. Nah, salah satu herbal hemohim yaitu Paeonia lactiflora ini membantu memperbaiki pembuluh darah. Jadi kalau kita rutin minum hemohim itu membantu memperbaiki pembuluh darah kita, itu juga mencegah meringankan risiko-risiko penyakit-penyakit pembuluh darah ya, stroke, serangan jantung gitu ya. Baik, berikutnya. Oh ya, sebentar kita akan mendengarkan testimoni ya. Testimoni, jadi ada rekaman klip testimoni dan juga ada testimoni langsung dari beberapa orang. Nah, yang sempat saya hubungi adalah Ibu Eike atau Ibu Sabar yang punya problem lambung yang lumayan kronis ya. Apakah Bu Eike atau Bu Sabar sudah hadir, Bu? Hadir, Pak. Oh iya, selamat malam Bu Sabar atau Bu Eike. Langsung? Ya, jadi saya tanya jawab aja ya Bu ya, supaya memudahkan ya. Pak. Boleh. Ibu kemarin cerita tentang problem lambungnya sudah berapa lama, Bu? Wah, saya dari masih SMA, Pak. Oh, masih SMA. Sekarang Ibu usia 56. 56, berarti sudah tahu ya, jadi itu problem yang benar-benar kronis, jadi bertahun-tahun. Saya dengar Iya. kemarin sebelum minum hemohim, problem lambungnya cukup merepotkan karena hampir setiap 2 jam harus makan ya, Bu ya? Iya. Kalau nggak makan gimana, Bu? Kalau nggak makan setiap 2 jam gimana? Lambung saya sakit, kemudian kepala pusing, tensi naik. Wah, itu repot juga ya. Iya. Nah, gara-garanya apa kok bisa coba hemohim, Bu? Ya ditawarin sama teman. Hmm. Kemudian sebenarnya saya ingin memperbaiki sakit saya yang lain gitu ya, telinga. Tapi setelah minum beberapa lama, sekitar 2 bulan, 3 bulan itu, saya perhatikan lambung saya jadi aman. Bahkan Kemarin, saya betul. sempat bisa puasa begitu ya. Selama ini nggak pernah puasa, Pak. Oh iya. Saya sempat dengar kemarin itu katanya suatu ketika Ibu ikut satu acara, biasanya kan setiap 2 jam harus makan nih. Ya. Suatu ketika ada satu acara dari jam 8 pagi ya? Iya. Acaranya nyambung sampai baru ada kesempatan makan jam 2 siang, betul? Iya, betul. Nah, apa yang terjadi, Bu? Aman? Aman, Tidak. itu setelah minum hemohim ya? Tidak. Lapar sih iya lapar, tapi tidak sampai pusing dan tensi normal. Ya, Bapak Ibu semua, jangan dianggap problem lambung tuh masalah sepele ya. Sekarang itu, apalagi dalam kondisi sekarang itu ya, orang tuh kena problem lambung bukan telat makan loh, tapi karena stres yang berkepanjangan ya. Karena sekarang tuntutan di dalam apa ya, pekerjaan atau yang lain-lain atau masalah dalam keluarga itu bisa bikin stres. Jadi bukan karena telat makan aja. Jadi mengapa hemohim bisa membantu itu karena memang secara uji klinisnya di PubMed.gov itu disebutkan bahwa salah satu uji klinisnya adalah memperbaiki pencernaan, itu hemohim. Nah, terus Ibu katanya sempat jadi bisa puasa sampai berapa hari itu, Bu, setelah itu? Saya sampai 3 minggu. 3 minggu puasa? Iya. Jadi malam, makan terakhir malam,
Jam Terus baru 8, makan lagi jam besok 12 harinya, siang. Jadi 16 jam. 16 jam, 21 hari. Wah, luar biasa ini. Iya, iya. Biasanya saya masuk UGD, Pak. Kalau udah lambung kena, tensi naik, UGD. Saya udah berapa kali. Iya, iya. Jadi Hemohim sangat membantu Ibu ya. Iya, betul sekali. Oke, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Semoga dalam Sama-sama, Zoom Pak. bedah produk malam ini, Ibu semakin yakin juga keberadaan Hemohim bukan hanya menyembuhkan problem lambung, Yakin, tapi juga yakin. Pak. Terima kasih, Bu Eka, Bu Sabar. Iya, sama-sama, Ya. Pak. Sebentar, Bu Vivi akan membantu menayangkan ada 3 klip testimoni, ya. Karena ada beberapa orang yang semula akan hadir menyampaikan testimoni secara langsung, cuman ada beberapa masih di luar kota, jadi tidak berkesempatan. Mungkin bisa dibantu, Bu Vivi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya dari Bandung. Saya udah 40 tahun. Nah, saya mengalami saraf kejepit di bagian pinggang. Ya, ini perlu ditambahkan volumenya. Lalu saya diperkenalkan Hemohim sama keponakan. Saya coba minum, saya nggak periksa dokter. Ya saya jalanin aja mungkin karena usia gitu. Tapi nggak terasa sudah minum kira-kira berapa dus kecil, alhamdulillah kok pinggang saya nggak sakit lagi gitu. Berarti mungkin Hemohim yang membantu saraf kejepit saya. Terus saya minum vitamin C. Alhamdulillah kesehatan saya terbantu oleh vitamin C. Udah setahun lebih nggak pernah kena flu, aman. Saya suka sekali karena vitamin C itu ada fiskolagen. Oke, itu dari Bu Wida. Terima kasih, Bu Widya. Oke, testimoni berikutnya langsung, Bu. Iya, minta maaf ini suaranya kecil ya. Semoga yang klip yang kedua dan ketiga berikutnya bisa lebih jelas. Halo, nama saya Reni, usia saya 62 tahun. Saya penderita autoimun, begitu juga anak saya. Anak saya menderita autoimun yang menyerang persendian sampai tidak bisa jalan. Begitu juga saya, sedangkan kalau saya belum tahu menyerang apa, tetapi saya kebas tangan, semutan, dan semua badan terasa sakit. Kemudian secara tidak sengaja saya ketemu Atomi. Kemudian saya bertanya apakah ada untuk suplemen untuk autoimun. Pertama kali saya mencoba Hemohim 1, kemudian pomegranate 1 dan ginseng 1. Seminggu kemudian menaikkan dosis sesuai anjuran dan selama 18 hari mengkonsumsi 4 Hemohim, 4 pomegranate dan 1 ginseng. Setelah itu saya menjadwalkan periksa ke Penang dan di sana setelah general check up ternyata autoimunnya negatif. Dan sekarang anak saya sudah bisa berjalan kembali dan bisa kuliah kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Reni. Testimoni yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyonya Sufina Hartati, berumur 82 tahun. Saya mau cerita sedikit tentang hebatnya Hemohim ini. Kira-kira 2 bulan yang lalu lah, saya itu ke Jakarta hanya untuk undangan di rumah anak saya yang besar di Kemang. Sampai sana saya sakitnya tuh malam-malam sesak, udah sesak itu sudah megap-megap saya gitu. Jadi anak saya bilang bawa di IGD sampai di Pondok Indah jam 9 malam, saya langsung difoto segala macam, baru selesai jam 3 pagi saya langsung dirawat.
Menurut dokter saya kena radang paru. Paru yang sebelah itu udah putih semua, yang sebelah lagi udah 3/4. Itu sesak bukan main. Saya dibantu dengan oksigen, dengan segala macam, obat dokter juga. Terus saya dikasih minum hemohim sehari atau 2 kali, dan yang lain-lain saya nggak tahu karena saya antara sadar dengan enggak. Terus dikasih obat dokter, oke, karena kita di rumah sakit. Kira-kira 2 jam dikasih ini pagi sore. Pada hari yang kelima, saya kan kita kalau namanya di rumah sakit kan pengen cepat pulang. Saya udah bisa duduk, udah segala macam, periksa lagi. Dokternya kaget, loh Bu, pasien saya tuh 2 minggu belum tentu bisa pulang loh. Ibu baru seminggu lah, boleh bilang seminggu, ibu udah sembuh. Sampai sekarang saya minum ini dan tanpa minum obat dokter. Sampai sekarang, alhamdulillah. Hebatnya hemohim, hidup atomi. Ya, terima kasih untuk testimoni Ibu Sufina. Mohon maaf ya, suaranya tidak terlalu jelas, tapi itu sudah dibantu teks, semoga bisa menolong juga. Nah, Ya, betul. testimoni. Masih ada satu lagi testimoni nih. Ada? Ya, betul nggak? Bisa? Masih ada ya? Satu Oke. testimoni lagi ya, Pak? Ya, boleh. Ya, selamat malam Ibu Uci. Ibu Uci sudah siap, Ibu Uci? Oke, malam ini ada Ibu Uci. Nah, Oh ya, Bu Uci. mari Ibu Uci, silakan Ibu Uci. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semua udah ngasih kesempatan buat saya bercerita sedikit. Ini Bapak Ibu, saya cerita tentang salah satu pasien. Pasien ini pekerja saya gitu, tukang jahit gitu Bu. Selama dia penyakitnya udah 1 tahun Ibu, dari bulan Desember. Saya nggak pernah ketemu, nggak ada hubungin lagi. Kebetulan saya menghubungin dia terakhir sebelum tanggal 11, dia bilang istrinya, suami saya sakit katanya kan. Karena saya ada dapat orderan, saya hubungin dia, suami saya lagi di rumah sakit, sedang dirawat katanya, difotoin. Aduh sakit apa? Nggak sempat itu kan. Pas tanggal 11 dia pulang di rumah sakit, dia hubungin. Suami saya udah pulang katanya kan. Pas saya keluar, tadinya mau nggak ketemu sama dia, ada ketemuin sama orang juga. Kebetulan saya bawa hemohim, ginseng, ada 3 HPG gitu, buat orang lain. Akhirnya saya nyamparin ke rumahnya, penasaran sakit apa gitu kan. Soalnya udah setahun saya nggak ketemu juga sama dia gitu Bu. Pas ke sana saya kaget, dia tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, baru pulang di rumah sakit banget dia baru pulang. Saya tanya, ini sakit apa gitu. Dia bilangnya paru-parunya kayak pembengkakan, kayaknya kata dokter hancur katanya Bu. Terus saya lihat ini emang bengkak, kelihatan bengkak gitu Bu. Dia nangis bercerita ini kenapa penyebabnya. Dia cerita itu semasa dia muda dia minum minuman katanya Bu, minum minuman obat terlarang. Jadi sekarang efeknya kata dokter. Pas saya bercerita ini kan selama dia berobat 1 tahun tidak ada perubahan katanya. Dirawat di rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, nggak ada perubahan, tetap semakin apa katanya parah. Udah nggak ada untuk semangat hidupnya katanya Bu. Pengen cepat dia meninggal katanya. Udah nggak kuat dia selama 1 tahun sakit paru-parunya kata Ibu kan. Pas saya datang, saya pelan-pelan, boleh nggak saya bercerita sedikit. Saya kan kebetulan sini bukan, saya mampir aja tadinya sebenarnya. Saya ketemuin sama orang juga di luar gitu kan. Ada apa Uni katanya. Saya ada obat herbal. Kalau seandainya Pak Jajang mau, boleh dicoba. Insya Allah bukan bisa ini. Adalah reaksinya penyembuhannya gitu. Tadinya istrinya nggak mau Ibu. Istrinya takut karena baru pulang di rumah sakit, pengobatnya selama 6 bulan nggak boleh berhenti obatnya katanya. Tapi yang suaminya yakin, yang sakit kan suaminya. Saya yakin katanya, saya pengen coba dulu katanya, dicobain lah. Saya tinggalin lah 1 box kecil ini. Saya sarankan untuk minum semalam itu setengah Bu. Setengah, soal takutnya saya nggak kuat detoknya Bu. Pernah dia cobain dulu 1,5, setengah 1 set gitu malam pas saya ke sana.
Alhamdulillah pas saya ke sana itu Bu, dia batuknya itu sakit, nggak bisa ngapa-ngapain dia, sampai nahan paru-parunya sakit katanya kan. Pas dia cobain semalam itu, pertama saya ketemu sama dia, besoknya alhamdulillah Ibu, dia bisa tidur, batuknya berkurang, terus minta makan katanya. Pas 3 hari sesudah itu saya kontrol lagi dia. Alhamdulillah 3 hari semakin membaik, Ibu. Kebetulan saya semalam itu kasih ginseng juga, dimasukin ke dalam air, dibantu sama ginseng juga Bapak Ibu. Semakin ini, alhamdulillah, pokoknya ditinggalinlah obat dokternya. Obat dokter, dia tetap fokus minum hemohim ini setengah pagi, setengah malam. 3 hari, sekali 3 hari saya kontrol, 3 kontrol, alhamdulillah semakin membaik. Tanggal 30 bulan Juli, tambah semakin membaik Bapak Ibu. Sebelum tanggal 30 dia nge-WA saya ke suami. Bang katanya, mau udah dapat tukang jahitnya belum katanya. Emang kenapa? Saya udah bisa. Masa iya saya aja tadi ngelihat belum ini kan, belum bisa ngapa-ngapain. Bisa Bang katanya. Pas saya datang ke sana tinggal 30, dia buka pintu, segar banget badannya Ibu. Saya nggak yakin dia itu bisa secepat itu 2 minggu habis 2 box Pak Suki. Habis 2 box ini selama 2 minggu. Sekarang baru kemarin habis 2 box baru mau jalan 3 box. Alhamdulillah semakin membaik. Semakin membaik banget. Dia nggak minum obat dokter, nggak makan apa-apa, tetap dia minum hemohim aja. Alhamdulillah. Iya. Terus sempat juga Pak Suki dia yang membengkak ini saya kasih koyo. Ini Bapak nih awal dia masuk rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tanggal 1 Mei ini saya ngubungin dia, ternyata dia di rumah sakit. Ini tanggal 11 ini dia baru pulang dari rumah sakit. Ini tanggal 30. Alhamdulillah. Ada juga videonya saya dia ketawa-ketawa, udah ada semangat hidup lagi katanya. Ya. Udah bisa dia menjahit sekarang Pak Suki, udah bisa dia menjahit barang saya sekarang. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Suki. Saya sangat senang sampai kaget, tadinya berat badannya 80 Pak Suki, 75 atau 80 kilo. Sekarang beratnya 40. Jauh turunnya semenjak dia sakit 1 tahun. Ya, semoga dia semakin pulih, semakin sehat ya Bu ya. Amin, amin Pak Suki. Amin, alhamdulillah. Saya cukup senang juga ngelihatnya gitu Pak Suki. Iya, terima kasih banyak Bu Uci. Wah, luar biasa. Pak, sama-sama. Jadi kalau dengar testimoni dari Bu Uci berarti penting sekali untuk kita sendiri yakin bahwa hemohim bisa membantu ya, sehingga kita bisa menjelaskan hemohim dengan penuh keyakinan. Ya, kita lanjut ya, Bu Wiwin ya. Ya, lanjut Pak Suki, betul sekali. Masih ada 3 poin lagi, 3 alasan lagi sebelum nanti masuk tanya jawab ya. Kita akan ngebut sedikit. Alasan yang ke-8. Alasan yang ke-8, kualitas hemohim itu tidak main-main ya. Kenapa? Karena diproduksi oleh Colmar BNH itu merupakan kolaborasi dari KAIRI dan Colmar Korea. Ya, ini hemohim adalah salah satu produk suplemen dengan inovasi yang tinggi karena dijalankan dengan pengujian bioteknologi dan teknologi fusi radiasi. Ya. Berikutnya, alasan yang ke-9. Hemohim, seringkali kalau ada yang waktu saya menawarkan hemohim, Pak Suki mahal, hemohim mahal. Loh, mahalnya seberapa? Saya bilang, tahu nggak? Dulu itu hemohim itu 1 saset itu senilai Rp200.000. Jadi kalau dulu itu waktu sebelum dijual di Atomi, hemohim waktu 2006 itu
dijual satu box itu kalau misalnya isinya 60, itu dijualnya satu box itu 750 US dollar. Jadi kalau setara dengan kurs sekarang itu 200 ribuan harganya. Berarti kalau kita minum satu hari 2 saset itu berarti kita minum senilai 400 ribu. Tapi dengan upaya yang terus-menerus dari Mr. Park Han Gil dan dengan kehadiran Atomy, direct selling di Atomy dan juga sistem yang ada di Atomy, dari harga 750 US dollar, sekarang tuh harga Hemohim kalau dalam US dollar itu 92 US dollar. Jadi senilai 20 ribuan. Apalagi kalau misalnya pas Hemohim ada promo, jauh lebih murah lagi. Jadi harga sekarang itu boleh dikatakan 1/10, kira-kira 1/10 dari harga aslinya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang mahal-mahal, kita perlu ceritakan bahwa kalau dibilang mahal, dulu itu jauh-jauh lebih mahal. Ya. Jadi sebenarnya harga sekarang masih jauh lebih terjangkau. Ya. Dulu aja waktu istri saya minum obat kemo, satu tablet itu satunya itu 37.000 dan harus minum lebih dari 5 tablet satu hari. Ya, jadi untuk sehat itu memang ada biaya, tapi lebih mahal lagi kalau kita kena sakit. Ya, jadi lebih baik kita mencegah, nggak usah nunggu penyakit itu timbul. Alasan yang ke-10 adalah komitmen dari Atomy, ya, bahwa seluruh produk-produknya itu betul-betul disebarluaskan, didistribusikan dengan strategi produk-produk yang didasari oleh prinsip kejujuran dan kebaikan. Ya, kalau kita perhatikan, boleh dikatakan semua produk-produk Atomy itu selalu ada komposisinya yang lumayan detail ya, termasuk Hemohim juga. Kalau kita meluangkan waktu itu bisa melihat di PubMed.gov itu dijelaskan begitu banyak jurnal-jurnal medis yang menjelaskan bahwa memang Hemohim itu efektif untuk membantu berbagai perbaikan penyakit. Dan yang berikutnya, poin yang berikutnya dalam komitmen dari Atomy adalah saya melihat ada satu artikel yang menyebutkan bahwa di dalam setiap omset penjualan Hemohim, ya, omset tahunan Hemohim itu disisihkan 2% untuk penelitian berkelanjutan atas Hemohim. Jadi berarti dari tahun ke tahun Hemohim, jadi dari Colmar BNH itu selalu melakukan penelitian yang lebih serius untuk memastikan kualitas Hemohim semakin dijaga, satu, dan juga semakin diteliti hal-hal apa saja yang bisa manfaatnya ditemukan lewat kehadiran Hemohim. Ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Ya, jadi kita sudah membahas ada 10 alasan ya mengapa Hemohim semakin luas dipercaya dan digunakan. Ini kalau tadi Bapak Ibu sudah mencatat ya, ini bisa sering coba kita pelajari ulang. Ini bisa menjadi dasar untuk kalau misalnya ada keraguan-keraguan yang timbul saat kita memperkenalkan Hemohim. Ya. Berikutnya, Bu. Bagaimana saya dapat lebih yakin terhadap Hemohim? Poin yang pertama adalah belajar terus tentang informasi terkait perkembangan Hemohim, berlatih terus memperkenalkan Hemohim. Ya, semakin kita berlatih terus memperkenalkan Hemohim, kita akan semakin diasah, semakin menguasai hal-hal yang perlu kita pelajari tentang Hemohim. Dan juga kita sendiri juga perlu membangun imun pribadi dan keluarga dengan mengkonsumsi Hemohim secara rutin, supaya apa yang kita ceritakan betul-betul apa yang kita alami, bukan sekedar waktu ditanya, loh Pak Suki udah minum Hemohim? Belum. Nah, itu kan jadi apa ya, kita tidak jujur, ya, tidak terbuka, tidak konsisten dengan apa yang kita ceritakan.
Dan juga poin berikutnya, saat kita berbagi kebaikan tentang hemohim, ya, membantu orang lain dan melihat progres-progres yang terjadi, itu juga menambah keyakinan kita terhadap hemohim. Berikutnya, Bu Vivi. Nah, siapakah yang terpikir oleh kita agar dia mengalami kebaikan hemohim? Mungkin ada anggota keluarga kita yang, wah, dia perlu mencoba untuk minum hemohim. Ada teman, sahabat gitu ya, atau orang-orang di sekitar kita, tetangga ya. Inilah saatnya, jangan tunda ya. Kisah yang saya bagikan di awal Zoom malam hari ini ya. Kadang-kadang kita belum tentu memperoleh kesempatan kedua ya. Kalau kita ingat ada siapa yang perlu mengalami kebaikan hemohim, cepat kita memperkenalkan hemohim, sampaikan dengan tulus ya. Ini perlu saya garis bawahi, sampaikan dengan tulus supaya motivasi kita yang pertama ya, yang terutama adalah kita ingin dia lebih sehat. Kita ingin dia memperoleh progres atau pemulihan atas kesehatan. Mungkin itu saja, Bu Wiwin, yang materi untuk malam hari ini. Baik Pak Suki, terima kasih banyak untuk penyampaian materi tentang hemohim ini, luar biasa ya. Jadi kita sekarang semakin lebih menambah level keyakinan kita terhadap hemohim, sehingga nanti pada saat prakteknya di lapangan kita bertemu mereka-mereka yang sedang perlu bantuan kita melalui hemohim, kita semakin lebih yakin lagi tentunya, seperti itu ya Pak Suki ya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Sabar, Ibu Uci, dan juga video tadi yang ditayangkan, itu juga sudah memotivasi kami juga untuk lebih yakin ya bahwa benar-benar produk hemohim ini bekerja gitu ya di dalam tubuh kita, tentunya terutama orang-orang yang teman-teman kita yang selama ini sakit seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya kita akan lihat ya, apakah ada pertanyaan yang masuk ya. Kita coba lihat ada nggak nih Bapak Ibu yang mau bertanya nih malam hari ini. Kira-kira ke Pak Suki boleh bertanya apa nih yang bisa dibantu? Oke, Bu Wiwin. Belum ada? Nah, kalau nggak saya nih Pak, biasanya Pak, kalau ini dosisnya itu gimana ya sebaiknya untuk menjaga ya yang belum sakit gitu, sebaiknya gimana, atau terhadap orang yang sakit, atau ada bedanya juga gitu Pak? Gimana Pak? Ya, tentang dosis seringkali ini jadi bahan pertanyaan. Memang kalau di dalam kemasan hemohim kita bisa lihat di situ dosis orang sehat itu kan sehari 2 kali ya, sehari 2 kali. Tapi untuk penyakit-penyakit khusus memang sebaiknya memang setiap kasus penyakit perlu dikonsultasikan secara perorangan gitu ya. Secara umum sih memang tentunya kalau misalnya sakit berarti dosisnya lebih ditambah dibandingkan dengan orang sehat ya. Tapi di awal itu perlu mulai dari dosis yang paling ringan, misalnya 1 sampai 3 hari minum dosis 1 saset per hari, dan nanti pada hari keempat ditambah dosisnya, seperti itu Bu, secara umum ya. Tapi nanti kalau misalnya ada kasus-kasus khusus, memang nanti masing-masing para sponsor bisa menjelaskan, para sponsor maksudnya upline yang ada bisa menjelaskan tentang dosis-dosis, karena setiap orang kan punya kasus-kasus penyakit yang berbeda-beda. Ya, seperti kanker misalnya pasti dia dosisnya udah jauh lebih besar, atau kasus-kasus penyakit yang lain misalnya kasus gangguan TBC paru-paru atau apapun, itu pasti dosisnya lebih besar. Itu secara umum Bu Wiwin. Oke, baik, terima kasih ya. Cukup jelas nih Pak. Berikutnya ada Ibu Heni. Selamat malam Pak Suki, untuk penderita diabetes sehari harus berapa kali? Dan apakah harus dikasih jarak dari penyuntikan insulin? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, untuk diabetes tentunya kan dosisnya kalau misalnya belum pernah minum hemohim ya, mulai dari dosis yang paling ringan ya, 3 hari pertama 1 saset, nanti mulai ditambah menjadi
hari keempat misalnya 2 saset, lalu mulai ditambahkan ya, sambil mulai di monitor tentang level gula darahnya, ya. Tentang suntikan insulin, memang untuk cari amannya, seperti kalau misalnya dia minum obat-obat dari dokter atau kimia, cobalah kasih jeda 1 jam sebelum atau sesudahnya. Oke, baik-baik. Nah, ini ada masukan dari Ibu Tati ya. Boleh juga nih kalau misalnya dibuat suatu resume dari pengalaman dosis yang sudah menggunakan hemohim. Mungkin nanti ya Pak Suki ya, ini Ya. bisa di-sharingkan kepada upline-nya masing-masing. Mungkin nanti kalau ini kita saling tukar pengalaman seperti itu ya Pak Suki ya. Iya, betul. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Kalau untuk imun anak-anak 10 tahun, baiknya gimana dosisnya Pak? Ini dari Ibu Lia Damayanti. Silakan Pak. Ya, kalau anak usia 10 tahun gitu kan belum sampai 12 tahun ya. Mungkin sebaiknya setengah saset aja dulu ya. Ya, seperti itu Bu Lia. Dicoba setengah saset dulu Bu Lia ya. Nah, kemudian ada lagi nih Pak, Ibu Susan, Pak Suki, untuk penyakit kanker yang stadium 4, apakah bisa memakai hemohim dan berapa dosisnya? Oke, untuk kasus kanker, tentunya saya sih punya prinsip ya, bukan hanya kanker. Semua saya sangat setuju dengan terapi medis yang ada untuk tetap dijalankan. Hemohim sesuai fungsinya dia sebagai suplemen, dia membantu memodulasi imun tubuh kita supaya imun tubuh kita benar-benar aktif, imun tubuh kita benar-benar bisa berfungsi secara baik ya. Jadi kasus kanker misalnya kanker udah stadium 4, tentunya saya sarankan terapi kankernya harus dijalankan, tapi barengi dengan hemohim. Misalnya kalau misalnya terapi medisnya berbentuk kemo yang oral atau kemoterapi oral atau kemonya secara infus, dibarengi hemohim 1 jam atau sebelum atau sesudahnya supaya efek samping dari obat-obat kemo itu bisa diringankan ya. Ya, betul. Untuk meminimalisir efek dari kemoterapi ya, Pak Suki ya. Betul. Seperti itu Ibu Susan, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya gitu ya. Kita juga kadang-kadang harus melihat juga ya Pak Suki, misalnya ini pasien itu kondisi si stadium 4-nya itu untuk kanker apa, itu juga harus dilihat gitu ya. Kadang-kadang kan gini Pak Suki, pada saat sudah kanker itu dinyatakan stadium 4, kondisi pasien sudah lebih parah ya, lebih parah, lebih daya imunnya itu udah sangat rendah banget. Nah, kemudian pada saat kita mengenalkan hemohim gitu ya, itu tuh juga ada seperti efek, tapi efeknya sebenarnya bukan karena hemohimnya. Tadi disampaikan di dalam materi itu bahwa efeknya itu aman, dia itu hemohim itu mendampingi dan dia sebenarnya aman. Tetapi karena beliaunya ini sakitnya sudah lama, sehingga berefeknya mungkin dahsyat buat orang-orang yang seperti ini. Benar nggak Pak Sugi? Iya, betul Bu Wiwit. Iya, itu perlu pendampingan yang benar-benar harus didampingi benar, diedukasi benar dari keluarga pasiennya, pasiennya juga supaya tidak kaget, gitu kan? Benar kan, Pak? Betul. Nah, ya kira-kira seperti itu Bu Susan, sudah cukup jelas ya Bu Susan ya. Baik, nggak ada lagi nih atau cukup nih Pak Suki? Mungkin cukup dulu supaya bisa supaya malam. Kita masih ada akan lanjut lagi dengan ini berikutnya ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang bertanya pada malam hari ini. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan pada saat kita ada acara offline bisa ditanyakan langsung ya. Terima kasih juga Pak Suki untuk pemaparan materi malam hari ini. Terima kasih kembali
Nanti Iya. kapan-kapan kita bahas alasan 11-20 ya. Baik, siap Pak. Kita tunggu ya Pak ya untuk Zoom berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat ya bagaimana Hemohim itu berperan dalam mendampingi kesehatan kita. Nah, buat Bapak Ibu yang membutuhkan produk Atomi, silahkan Bapak Ibu tuh melakukan transaksi pembelian di aplikasi resmi Atomi ya, dengan membeli melalui aplikasi resmi. Selain kita mendapatkan poin, juga ada jaminan barang asli dan garansi uang kembali jika terdapat kerusakan produk. Nah, transaksi bisa dilakukan melalui website Atomi, kemudian aplikasi Atomi Shop dan aplikasi FTG Mall untuk produk-produk Korea yang belum masuk ke Indonesia. Kemudian untuk produk-produk yang belum masuk nanti itu ada di FTG Mall ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di aplikasi, silahkan dibuka. Nah, itu Bapak Ibu bisa belanja di sana. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa mengakses aplikasi ini dan melakukan login menggunakan ID yang sama dengan aplikasi Atomi Indonesia. Produk akan dikirim langsung dari Korea. Semua pembelian barang juga akan mendapatkan poin, sedangkan biaya pengiriman tergantung pada barang yang dibeli atau akan tercantum nantinya saat kita check out begitu. Nah, informasi selengkapnya bisa ditanyakan ke upline masing-masing atau pengundang Bapak Ibu semua. Di sini ada tarif biaya pengiriman jika kita membeli produk pada website Atomi atau aplikasi Atomi Mobile. Kantor Atomi Indonesia yang akan melakukan pengiriman barang langsung ke tujuan Bapak Ibu sekalian. Packingnya sangat bagus, tebal dan standar internasional. Kemudian untuk free ongkir akan diberikan sesuai wilayah dan mengikuti minimum pembelian barangnya. Seperti yang tercantum di layar Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Jika mau gratis ongkir tapi nilai belanjaannya di bawah minimum, tujuan pengiriman bisa dikirim ke alamat Education Center di mana Bapak Ibu terdaftar. Nanti pengambilannya langsung ke kantor EC tersebut. Begitu. Kemudian besok hari Senin ya, bagi Bapak Ibu yang tinggal di Bandung, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di acara Healthy Glow Business Event yang akan dilaksanakan pada pukul 10.30 ya, itu sudah mulai acaranya, yaitu di sini ada Ibu IT. Ibu IT ini akan memberikan materi bagaimana caranya Ibu IT ini bangun aset jangka panjang untuk keluarga lewat Atomi. Di sana juga ada bonus untuk free cek pengukuran lemak badan dan konsultasi. Jadi jangan lewatkan acara besok pagi hari Senin di Klinik Oratio Jalan Dr. Cipto nomor 5 Bandung. Nah, Bapak Ibu, sebelum registrasi di aplikasi Atomi, dapat segera, yang belum registrasi, barangkali ini ada teman-teman baru yang baru menggunakan Atomi pada malam hari ini, Bapak Ibu segera menghubungi pengundangnya untuk registrasi agar dapat berbelanja produk-produk yang telah Bapak Ibu dengarkan tadi. Kemudian penjelasan cara belanjanya, Bapak Ibu juga dapat lihat ya di YouTube Atomi Favor. Bapak Ibu juga jangan lupa melakukan follow IG dan subscribe channel YouTube Atomi Favor ya. Nah, Zoom bedah produk pada malam hari ini sudah sampai di ujung acara. Bapak Ibu, jika nanti masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa diteruskan atau ditanyakan juga ke pengundangnya. Selain Zoom bedah produk, di hari Minggu malam Atomi Favor juga sering mengadakan event-event seperti tadi HGB, kemudian ada HGB bukan hanya di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bogor, kemudian ada lagi
training-training nanti yang akan disampaikan melalui WhatsApp group, jadi jangan lewatkan ya itu. Kemudian juga ada one day seminar yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Nantinya di Bandung juga akan ada hari Jumat, itu akan ada one day seminar di Botanikal ya, seperti itu. Ada satu lagi event besar yang diadakan oleh Atomi setiap bulannya, yaitu Success Academy, yang nanti di bulan Agustus ini akan diadakan, biasanya di 2 minggu atau 1 minggu terakhir ya, di akhir bulan Agustus. Nanti pengumumannya Bapak Ibu tolong simak di WhatsApp group. Kemudian nanti ada pengumuman juga, misalnya ini kan sudah kembali Success Academy rutin, itu tentunya kita perlu beli tiket ya. Nah, disiapkan dana untuk pembelian tiketnya supaya kita bisa hadir sama-sama di acara Success Academy di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jika ingin mendapatkan informasi yang lain mengenai Atomi, Bapak Ibu silahkan juga bisa melihat di Atomi, bisa melihat di YouTube Atomi Favor ya. Demikian Zoom bedah produk pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi berharga dari Zoom malam hari ini. Kami segenap tim Zoom bedah produk mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Zoom bedah produk selanjutnya dengan materi yang lebih menarik dan event-event Atomi Favor lainnya. Selamat malam, selamat istirahat. Atomi Bandung, ayo yang sama. Terima kasih Mbak Wiwin. Bersama rakyat Terima kasih Ibu, Indonesia. Bapak-bapak. Dari Sabang sampai Merauke bersatu. Terima kasih. Mimpi kemerdekaan. Terima kasih Pak Suki. Terima kasih Bu Wiwin. Dan semangat Thank you Pak Suki, Win. Thank you. Sama Ibu Silvi. Terima kasih Pak Suki. Terima kasih Mbak Vivi.